Halo guys, perkenalkan nama saya Melda Marta dengan NIM 20. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diampu oleh Bapak Muhammad Fatur Rahman. Enjoy this video. Kawan-kawan, untuk materi lebih lanjut, mari kita memahami apa sih K3 itu. K3 merupakan singkatan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dimana merupakan instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan juga instansi pemerintah. Sistem manajemen dan keselamatan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen. Nah, selain itu, tujuan dari K3 salah satunya adalah tujuan utamanya mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan cedera pada karyawan. Mencegah penyakit akibat kerja. Selain kecelakaan, K3 juga bertujuan untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh faktor-faktor kerja seperti bahan kimia berbahaya, paparan, radiasi, kebisingan, dan lain sebagainya. Meningkatkan produktivitas karyawan yang bekerja di lingkungan yang aman dan sehat cenderung lebih produktif. Lalu meningkatkan kualitas hidup. K3 juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup karyawan. Setelah menelaah lebih jauh, ternyata K3 merupakan hal yang penting dalam mencegah terjadinya kecelakaan. Maka dari itu, kita ada perundang-undangan yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, salah satu peraturan terkait K3 dapat kita temukan antara lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang terkenal sebagai Peraturan Pokok K3. Undang-undang ini mengatur kewajiban perusahaan dan pekerjaan dalam melaksanakan keselamatan kerja. Nah, berikut ini merupakan nama akibat dari kelalaian saat bekerja. Yang pertama adalah yang paling fatal, yaitu kematian. Kecelakaan kerja merupakan kejadian tidak terduga serta tidak dihendaki untuk terjadi di tempat kerja, di mana dalam kejadian tersebut menimbulkan banyak kerugian. Yang kedua ada tertimpa objek di tempat kerja. Hal ini bisa terjadi karena adanya objek terjatuh tanpa bisa diantisipasi. Yang ketiga adalah terkena benda mesin atau tajam, yaitu kerap terjadi pada sektor pekerjaan. Yang keempat adalah kecelakaan lalu lintas, kecelakaan di tempat kerja jika terjadi dalam perjalanan berangkat atau pulang. Nah, yang kelima adalah terpeleset atau terjatuh. Kondisi ini sering terjadi di lokasi yang tidak rata atau licin. Hal ini bisa terjadi di area pabrik ataupun perkantoran. Yang dimana meskipun terkesan sepele, hal ini sangat berkesan serius loh. Yang keenam ada menghirup gas beracun. Gas beracun umumnya terjadi sebagai salah satu jenis kecelakaan kerja, tempat kerja yang berhubungan dengan zat kimia. Yang ketujuh adalah cedera otot. Cedera otot umumnya terjadi di tempat kerja yang mengharuskan pekerja membawa beban berat. Area yang kerap tercederai adalah leher dan punggung. Untuk meminimalisir ini, ada baiknya jika perusahaan mempertimbangkan digunakannya suatu alat untuk mempermudah kerja pegawai. Nah kawan-kawan, dari pemaparan sebelumnya, kelalaian dalam bekerja sangatlah fatal, bahkan dapat menyebabkan kematian. Maka dari itu, untuk mewaspadai hal tersebut terjadi, berikut adalah cara penanggulangan kecelakaan di tempat kerja. Yang pertama, pada dasarnya tingkat risiko K3, setiap jenis industri berbeda-beda. Industri kimia tentu memiliki risiko berbeda dengan industri konstruksi. Nah, setelah adanya identifikasi risiko kecelakaan, perlu adanya kesadaran dari pekerja untuk selalu menggunakan APD dalam bekerja. Apa sih APD itu? APD merupakan suatu alat untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Alat pelindung diri adalah seperangkat alat keselamatan digunakan untuk kerja. Berikut jenis-jenis dari APD. Yang pertama ada pelindung kepala. Perlengkapan ini berfungsi untuk melindungi kepala dari pukulan, benturan, ataupun cedera. Yang kedua ada alat pelindung telinga atau APD umum digunakan untuk seperti earplug atau penutup telinga earmuff. Fungsinya untuk melindungi telinga dari kebisingan atau tekanan karena dentuman keras. Yang ketiga adalah pelindung tangan, yaitu sarung tangan. Perlengkapan ini untuk melindungi tangan yang terbuat dari logam, kulit, kanvas, kain karet. Alat pelindung pernapasan, hal ini berfungsi untuk melindungi organ pernapasan dengan menyalurkan udara bersih atau menyaring zat atau benda yang berbahaya. Nah, setelah itu ada pakaian pelindung yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari hal-hal yang berbahaya seperti suhu panas atau dingin yang ekstrim. Nah, yang terakhir ada safety shoes untuk melindungi kaki dari alat-alat berbahaya.
Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivitas dan defisiensi produktivitas kerja. Menurut H.W. Heinrich dalam Noto Majo 2007, penyebab keselamatan kerja yang sering ditemui adalah perilaku yang tidak aman sebesar 88% dan kondisi lingkungan yang tidak aman sebesar 10%, atau kedua hal tersebut terjadi secara bersamaan. Sampai di ujung video ini, thank you for watching this video. Goodbye everyone. Jangan lupa subscribe.